Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Kolektif Angkatan 54, nama Lu Prawira, STB 399. Di sini saya akan memaparkan mengenai Jurnal Kepemimpinan Organisasi Volume 4 nomor 1 tahun 2022, lembar 1 sampai 16 yang ditulis oleh Andy Birch, Muhammad Said, James Ondracek, Abdullah, Just Pizzo, Jordan Dahl, Sen Sicha, Whitmore, and Danny Yongren, yang berasal dari United States University North Dakota, USA, serta University of South Australia, yang berjudul Variation in Preferred Leadership Style Across Generation, atau variasi dalam gaya kepemimpinan yang disukai antar generasi. Seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan yang berbeda dapat mempengaruhi hubungan yang dimiliki seorang manajer dengan bawahnya, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan akan membuat kita menjadi manajer yang lebih kuat dan lebih baik. Oleh karenanya, organisasi perlu memahami generasi mana yang lebih menyukai gaya kepemimpinan yang seperti apa. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam bisnis dan juga masyarakat. Hal ini memungkinkan kita untuk dapat memaksimalkan kinerja. Dalam studi ini, manajer menyelidiki gaya kepemimpinan yang disukai di seluruh generasi yang meliputi generasi baby boomers, generasi X, dan generasi milenial. Adapun 3 gaya kepemimpinan yang diukur dalam penelitian ini ialah autokrasi, partisipatif, dan laissez-faire, yang diidentifikasi sebagai gaya yang paling umum dan dinilai untuk mengeksplorasi bagaimana gaya kepemimpinan antar generasi mempengaruhi peran kepemimpinan. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu gaya kepemimpinan autokratis, partisipatif, dan laissez-faire. Pertama, gaya kepemimpinan autokrasi. Seseorang dapat menggambarkan pemimpin autokratis sebagai pemimpin yang mencari dan hanya menerima sedikit nasihat dari bawahan. Ini adalah gambaran pemimpin yang bangga dengan pilihan yang dia buat. Dia membuat sebagian besar keputusan atas kebijaksanaan dia sendiri. Pemimpin autokratis bukanlah jenis gaya kepemimpinan yang paling populer dalam angkatan kerja, karena seorang karyawan dapat mengalami ketegangan terkait pekerjaan yang lebih tinggi. Kemudian, kepemimpinan laissez-faire. Dalam hal gaya kepemimpinan laissez-faire, manajer membiarkan karyawannya membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Pemimpin laissez-faire biasanya tidak suka ikut campur dalam proses pengambilan keputusan. Memberdayakan karyawan untuk pengambilan keputusan dapat memberi sinyal kepada mereka bahwa mereka lebih penting bagi organisasi. Keuntungan menggunakan gaya kepemimpinan laissez-faire adalah pada dasarnya dapat memberikan kebebasan yang memuaskan kepada setiap karyawan saat menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya, gaya kepemimpinan partisipatif. Disebut juga sebagai gaya kepemimpinan demokrat. Gaya ini mengajak semua orang untuk menjadi bagian dari kesenangan dalam membantu seorang manajer berjuang dengan keputusan-keputusan sulit. Gaya ini juga membantu mengembangkan keterampilan karyawan. Anggota tim merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bermakna, sehingga termotivasi oleh lebih dari sekedar imbalan finansial. Kemudian kita perlu mengetahui seperti apa tipe-tipe generasi yang seperti telah dijelaskan, meliputi baby boomers, generasi X, generasi Y. Pertama, generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini lahir selama periode 1945 hingga 1964. Generasi baby boom dapat namanya karena terjadi peningkatan yang sangat tinggi dalam angka kelahiran selama periode dari akhir Perang Dunia II. Generasi baby boom dikenal menghargai individuasi, ekspresi diri, dan optimisme. Mayoritas generasi ini telah terbukti menjadi pecandu kerja dan didorong oleh karirnya. Yang kedua, generasi X. Generasi X terdiri dari mereka yang lahir antara tahun 1965 hingga tahun 1984. Mereka disebut sebagai baby booster karena adanya penurunan angka kelahiran setelah generasi baby boomer setelah Perang Dunia II. Generasi X ini di tempat kerja cenderung menekankan pada kepuasan pribadi daripada bekerja keras. Mereka cenderung membutuhkan pencapaian diri dari pekerjaan mereka, dan mereka tidak ingin pekerjaan mereka berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Dan yang terakhir ada generasi Y. Generasi Y ini dikenal sebagai generasi milenial. Adalah generasi termuda di dunia kerja saat ini. Lahir dari tahun 1945 hingga tahun 2000-an. Mereka adalah yang paling mengenal teknis, berpendidikan, dan beragam etnis. Generasi ini cenderung mencari tantangan intelektual, keinginan membara untuk sukses, kemajuan karir, dan pengembangan profesional. Yang selanjutnya mengenai temuan dalam studi ini.
Dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan mengambil sampel orang dewasa di atas usia 18 tahun dari Midwest, USA yang dilakukan dengan metode survei, di mana item survei kuesioner diadopsi dari proyek Globe Leadership and Organizational Behavior Effectiveness atau GLOBE. Adapun temuan dalam studi ini dimulai dengan generasi baby boomer, di mana generasi ini lebih menyukai gaya kepemimpinan partisipatif dengan korelasi yang signifikan. Generasi baby boom sebenarnya tidak menikmati gaya kepemimpinan autokratis. Generasi selanjutnya adalah generasi X, juga merupakan generasi yang menyenangi gaya kepemimpinan partisipatif, namun berbeda dengan baby boomer, tidak menyukai gaya kepemimpinan autokratis. Yang terakhir, generasi milenial. Generasi milenial ini menikmati gaya kepemimpinan partisipatif dan juga menikmati pendekatan kepemimpinan yang autokratis. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.